pagi semuanya. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa kepada ketua kelas. Pimpin doanya, nak. Doa selesai. Oke, sekretaris jangan lupa rekap absennya ya, nak. Membahas mengenai pengertian dari integral dan bagaimana notasi dari integral. Maka kita bahas adalah pengertian dari integral. Integral itu merupakan bentuk operasi matematika yang menjadi kebalikan atau inverse dari operasi turunan dan limit dari jumlah atau suatu luas daerah tertentu. Integral terbagi menjadi dua, yaitu integral tentu dan integral tak tentu. Integral tak tentu itu merupakan inverse atau kebalikan dari suatu turunan, sedangkan integral tentu itu integral yang memiliki batas. Integral tentu itu disebut sebagai integral sebagai limit dari jumlah atau suatu luas daerah tertentu. Ini kita akan mengingat kembali tentang turunan. Jadi ini untuk mempermudah kalian dalam mempelajari integral. Dalam konsep diferensial atau turunan, fungsi telah kita pahami teorema sebagai berikut. Itu dia yang tadi, Y sama dengan A X pangkat N. Itu maka turunannya kan dia Y aksen sama dengan A-nya dikali dengan N, N-nya dikurang 1. Berarti A kali N, X N kurang 1. Dan seperti itulah seterusnya. Dan ini ada integral sebagai anti turunan. Definisi fx disebut anti turunan dari fx pada interval I jika d per dx dikali fx sama dengan fx untuk semua x dalam I. Perhatikan beberapa masalah di bawah ini. Ini ada beberapa masalah. Inilah dia contoh dari anti turunan, fungsi anti turunan gitu dia. Jadi kalau 2x pangkat 5 itu fungsi turunannya adalah 2 dikali 5. X pangkat 5 dikurang 1, makanya hasilnya 10x pangkat 4. Seperti itulah seterusnya. Adalah notasi pada integral. Kalau notasi pada integral tak tentu, ini dia integral fx dx. Sedangkan kalau dia integral tentu, itu dia memiliki batas atas bawah. Misalnya integral fx dx dengan batas bawah b dan batas atas. Rumus. Apakah ada yang tidak dimengerti dari penjelasan Ibu tadi? Ibu persilakan untuk ditanyakan jika ada yang tidak dimengerti. Baik, Ibu minta satu orang dari kalian untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Terima kasih kepada yang sudah menyimpulkan. Dan selanjutnya jangan lupa untuk merefleksikan hal-hal yang kalian pahami dan hal-hal yang tidak kalian pahami dari pembelajaran kita hari ini di buku catatan yang seperti biasanya. Baik, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Kepada ketua kelas, silakan pimpin doa, nak. Terima kasih. Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan lafaz Alhamdulillahirabbil alamin dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa kepada ketua kelas. Pimpin doanya, nak. Doa selesai. Oke, sekretaris jangan lupa rekap absennya ya, nak. Jika kemarin kita sudah membahas mengenai pengertian dari integral dan bagaimana notasi dari integral, maka hari ini kita akan membahas rumus dasar dari integral tentu dan integral tak tentu. Seperti biasa, Ibu kasih waktu 15 menit untuk mencari tahu rumus dasar dari integral tentu dan integral tak tentu. Ibu persilahkan. Waktunya selesai. Jadi, adakah dari kalian yang ingin memberitahu bagaimana itu rumus dasar dari integral? Ya, jika tidak ada, baik ibu yang akan memulai menjelaskan. Rumus integral
Misalkan terdapat suatu fungsi sederhana a x pangkat n, integral dari fungsi tersebut adalah, maka rumusnya integral ax dn, maka rumusnya adalah integral ax pangkat n dx sama dengan a per n tambah 1 sama dengan a pangkat n tambah 1 tambah c. Kalau dia integralnya tidak ada pangkatnya, maka integral a dx sama dengan ax tambah c. Keterangan, di mana a itu adalah koefisien, x itu adalah variabel, n itu adalah pangkat, dan c itu merupakan konstanta. Selanjutnya adalah integral tak tentu. Integral tak tentu itu tadi merupakan inverse atau kebalikan dari fungsi turunan. Integral tak tentu dari suatu fungsi menghasilkan fungsi baru yang belum memiliki nilai yang tentu karena masih terdapat variabel dalam fungsi baru tersebut. Bentuk umum dari integral tentu ini seperti ada gambar fx. Ini dia integral fx dx. Maka rumusnya adalah integral fx dx sama dengan fx ditambah c. Dengan keterangan fx kecil itu merupakan persamaan dari kurvanya, sedangkan fx besar itu merupakan luas dari kurva fx, dan c itu merupakan konstanta. Selanjutnya adalah integral tentu. Kalau integral tentu tadi, integral yang memiliki batas atas dan bawah. Integral tentu tadi merupakan limit dari jumlah atau suatu luas daerah tertentu. Dia memiliki batas atas dan bawah. Integral tentu didefinisikan sebagai penjumlahan suatu daerah yang dibatasi kurva atau persamaan tertentu. Misalkan terdapat suatu fungsi fx, jika kita akan menentukan luas daerah yang dibatasi oleh grafik x, maka dapat ditentukan dengan seperti yang saya bilang tadi, dia memiliki batas atas dan bawah. Maka integralnya adalah integral fx dx dengan batas bawah a dan batas atas b. Dengan a dan b merupakan garis vertikal atau batas luas daerah yang dihitung dari sumbu x. Maka integralnya adalah integral fx dx batas bawah a dan batas atas b sama dengan fa dikurang fb. Keterangannya, a dan b itu merupakan batas atas dan batas bawah integral. Fx itu merupakan persamaan kurva. Fx besar merupakan luasan di bawah kurva fx kecil. Fb dan fa itu merupakan nilai integral untuk x sama dengan b dan untuk x sama dengan a. Sifat dari integral. Ini kalian bisa baca sendiri sifat-sifat dari integral. Dan ini integral tentu. Kalau dia integral fx dx batas atas b batas bawah a sama dengan minus dari integral fx dx batas bawah b dan batas atas a, dan seterusnya. Kalian bisa ini. Dan ini ada juga, jika b lebih besar dari a dan b lebih kecil dari c, maka integralnya integral fx dx dengan batas c dan batas bawahnya b sama dengan integral fx dx batas atas b batas bawah b ditambah integral fx dx batas atas c dan batas bawah. Apakah ada yang tidak dimengerti dari penjelasan Ibu tadi? Ibu persilakan untuk ditanyakan jika ada yang tidak dimengerti. Jika ada yang tidak dimengerti. Baik, Ibu minta satu orang dari kalian untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Terima kasih kepada yang sudah menyimpulkan. Dan selanjutnya jangan lupa untuk merefleksikan hal-hal yang kalian pahami dan hal-hal yang tidak kalian pahami dari pembelajaran kita hari ini di buku catatan yang seperti biasanya. Untuk besok kita akan mempelajari aplikasi integral. Oke. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Kepada ketua kelas, silakan pimpin doa, Nak.
Terima kasih. Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan lafaz Alhamdulillahirabbil alamin dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi semuanya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa kepada ketua kelas, pimpin doanya. Amin. Oke, sekretaris jangan lupa rekap absennya ya nak. Baiklah, jika semalam kita sudah membahas rumus dasar dan sifat dari integral, maka hari ini kita akan membahas mengenai aplikasi integral dan konsep dari integral. Ibu kasih waktu 15 menit untuk memahami apa itu aplikasi integral dan konsep dari integral. Ibu persilahkan. Baik, jika kalian sudah selesai memahaminya, maka ibu akan memberikan contoh dari aplikasi integral. Bawah soal 1 integral tentu. Ini contoh dari integral tentu. Jadi tentukan integral dari 4x dx dengan batas atas 4 dan batas bawah 1. Maka jawabannya adalah ini digambar seperti yang kita lihat, itu dia 2x pangkat 2. Kenapa dia jadi 2x pangkat 2? Karena kan tadi integral itu merupakan fungsi turunan. Jadi kalau 2x pangkat 2 itu diturunkan kan sama dengan 4x. Maka itu hasilnya sama kan. Jadi kita taruh batasnya dengan batas atas 4 dan batas bawahnya 1. Maka sama dengan kita masukkan x-nya sudah diketahui kan. 4 dan 1. Jadi 2 dikali 4 pangkat 2 dikurang 2 dikali 1 pangkat 2. Maka hasilnya 4 pangkat 2 16. 16 dikali 2 32. 1 pangkat 2 itu 1 dikali 2 ya 2. Jadi 32 dikurang 2 sama dengan 30. Contoh 2. Ini merupakan contoh dari integral tak tentu, karena dia tidak memiliki batas atas dan batas bawah. Tentukan integral dari 2x pangkat 6 ditambah 3 dx. Maka jawabannya sama dengan, sesuai dengan rumus tadi, integral ax pangkat n dx sama dengan a per n tambah 1. Sama dengan an tambah 1 tambah c. Oke. Maka dengan rumus tadi kita dapatkan A-nya itu adalah 2. AXN-nya itu sama dengan 2X pangkat 6. A tadi kan N-nya ditambah 1. N itu merupakan pangkat. Makanya dia hasilnya 2X pangkat 7 per N tambah 1. N tambah 1. Pangkatnya itu kan 6 ditambah 1 jadi 7. Maka hasil yang didapatkan adalah 2X pangkat 7 per 7 ditambah 3, karena dia diintegralkan maka 3x terus ditambah c. Maka hasilnya adalah 2x pangkat 7 per 7 ditambah 3x ditambah c. Itulah dia contoh contoh yang mudah dari integral tentu dan integral tak tentu. Contoh lainnya bisa kalian bahas di buku kalian dan kalian pelajari masing-masing, atau jika tidak ada yang sulit untuk dipahami, kalian bisa tanyakan kepada saya. Baiklah, bentuk kelompok kalian menjadi 8 kelompok. Setiap kelompok harus memberikan atau membuat 2 contoh dari aplikasi integral dan kemudian akan dipresentasikan. Itu untuk tugas kalian di rumah. Jika ada yang tidak dipahami, Ibu persilakan untuk ditanyakan. Baik, jika sudah tidak ada yang ingin bertanya lagi, Ibu persilahkan salah satu dari kalian untuk menyimpulkan materi pembelajaran kita hari ini. Dan untuk tugas individu kalian, seperti biasa, refleksikan pemahaman kalian dan ketidakpahaman kalian terhadap materi pembelajaran kita hari ini, nak. Oke, selanjutnya
Dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan berdiskusi bersama mengenai tugas kelompok kalian dan kita akan menjelaskan itu bersama. Oke. Ibu harapkan itu dikerjakan dengan sebaik-baiknya dan bekerja sama. Karena waktu sudah habis, marilah kita tutup pembelajaran kita hari ini. Kepada ketua kelas silahkan pimpin doa, Nak. Terima kasih kepada ketua kelas. Dan ibu tutup pembelajaran kita hari ini dengan lafaz Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jadi kemarin kita sudah membahas mengenai integral dan ibu sudah membagi kalian menjadi beberapa kelompok untuk mendiskusikan dari aplikasi integral, contoh dari aplikasi integral. Jadi hari ini kita akan membahas bersama-sama. Bagus, untuk semua kelompok sudah memahami tentang aplikasi integral ini. Ibu harap kalian bisa mengingat ini dan tidak melupakannya. Selanjutnya buka halaman 178. Kerjakan soal 1 sampai dengan 10 secara individu, itu sebagai tugas kalian. Dan jangan lupa untuk refleksikan pemahaman kalian dan hal-hal yang tidak kalian pahami juga. Sejauh ini apakah ada yang ingin bertanya? Ibu persilahkan. Dan ibu akan mengasih dua soal untuk kalian. Silahkan, siapa yang ingin mengerjakan, ibu persilahkan. Karena waktu kita sudah habis, kita tutup pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan membacakan doa. Ketua kelas, saya persilakan untuk memimpin doa. Terima kasih. Sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu tutup dengan lafaz Alhamdulillahirabbil alamin dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.